Dulu bucin tingkat dewa, sekarang mata hati Norma Risma sudah terbuka. RZ yang dipujanya tega menduakan cintanya dengan ibu kandungnya sendiri. Sebagai anak, jangan tanya berapa sakit hati dan malunya Norma kala ibundanya terciduk warga tengah berdua dengan suaminya. Tapi mengapa Norma tidak menempuh jalur hukum untuk memberikan efek jera bagi suami dan ibundanya yang diduga menjalin hubungan terlarang? Dan benarkah demi menutup aib dan penghapus dosa, pernikahan antara mantan menantu dan mantan mertua dihalalkan? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Kisah kasus dugaan perselingkuhan antara RZ dengan ibu mertuanya RA yang masih viral dan panas diperbincangkan di media sosial membuat satu Indonesia mengelus dada. Pasalnya jika ditarik benang merah kasus viral itu, semua anggota keluarga Risma dan RZ seolah ikut memupuk benih-benih perzinahan. Sebab bagaimana tidak, sebelum menikah dengan Risma, RZ dan RA sudah terciduk melakukan chat mesum layaknya pasangan yang tengah dimabuk asmara. Terlepas dari benar tidaknya isu viral itu, pernyataan Risma bahwa ibunya pernah berhubungan dengan calon suaminya di bulan suci bikin sebagian masyarakat dan tokoh agama mengucapkan istighfar. Yang menarik, kehilafan itu diakui oleh RZ dan RA dan mereka berjanji di depan Risma, ayah Risma dan adik RZ untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika kemudian Risma menyesali keputusannya yang masih memberikan kepercayaan kepada suami dan ibu kandung yang telah mengkhianatinya, bukankah penyesalan itu sia-sia belaka? Aku buka WhatsApp-nya nggak ada apa-apa gitu. Aku buka pesan biasa Kak. Di situ ada pesan dari ibuku yang belum dibaca. Di situ ada ibuku ngechat panjang banget gitu. Dia bilang intinya dia memang berhubungan kayak gitu. Itu panjang banget kan arah ibuku itu. Oh, ibu marah di posisi SMS itu ya, SMS ya? Iya, marah gitu, dasar lu nggak tahu diri katanya. Pokoknya ngomong kasar lah, udah diturutin berhubungan kayak gitu. Udah tahu bulan puasa minta berbuat gitu siang-siang. Terus bawahnya mah tipe segala macam. Wah, aku langsung kaget. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku ngegetar banget Kak, nggak nyangka gitu tuh, ya Allah. Ini ternyata beneran dugaan aku selama ini gitu. Memang hubungan sosial, hubungan rumah tangga dan lain sebagainya sangat rentan terjadi hal-hal seperti itu karena itu Islam telah menggariskan rule dan adab-adab, tata cara bergaul, tata cara kita bagaimana berhubungan dengan orang lain, apalagi dengan keluarga dan sanak famili. Menantu dengan mertua itu mahram ya. Jadi mahram, bahkan dia mahram mu'abbad atau mahram abadi. Karena mertua itu merupakan mahram dari menantu ya, maka ada beberapa hal yang aurat yang boleh untuk ditampakkan, seperti misalnya boleh membuka hijab ya. Tapi selebihnya tidak boleh tentunya. Kita harus benar-benar mawas diri dan menjaga diri kita ya. Jangan sampai kita ya pada hari ini ketika fitnah dan gangguan godaan begitu sangat luar biasa, kita harus jaga betul hal-hal yang mengarah kepada perkara mendekati zina. Seperti bagaimana kita menjaga mata kita, pandangan kita, cara kita berhias, kemudian juga cara bergaul ya, dan lain sebagainya itu harus kita betul-betul jaga sehingga kita terhindar dari mendekati zina. Godaan terbesar dari seorang laki-laki adalah tuh ya wanita, ya kan, bahkan ibu mertua sendiri. Dan memang sekarang itu sudah ya kenapa ya, kayaknya sudah semakin banyak kejadian-kejadian yang memang bisa buat kita bangkitkan dahi gitu kan. Kok ini bisa terjadi ya, tapi ya memang inilah yang sedang terjadi akhir-akhir ini gitu. Ada sebuah kejadian yang membuat kita tuh jadi harus ya istighfar saja. Jujur ya, aku tuh nggak mau baca berita itu. Ya nggak mau aja gitu, maksudnya kok kayak gini ya gitu.
nggak semestinya gitu loh. Karena kan mertua itu adalah orang tua kita juga. Di zaman Rasulullah dan mestinya sampai sekarang pun orang yang berzina itu hukumannya sangat besar. Ketika dia sudah menikah lebih besar lagi hukumannya, bahkan bisa dirajam sampai meninggal gitu. Itu hukum Islam dari sudut pandang Islam ya bagi orang yang telah menikah kemudian berzina. Pasti ada filternya sama dari diri kita sendiri gitu. Sampai dengan saat ini berita tersebut mencuat ke publik. Ibunda Norma Risma yang juga mantan mertua RZ tidak pernah tampil ke publik untuk menjelaskan duduk perkara dugaan kasus perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret namanya. Seperti dalam pemberitaan sebelumnya, kasus perzinahan tersebut bermula saat mantan istri RZ Norma Risma curhat di media sosial terkait polemik rumah tangganya. Dalam curhatan tersebut, Norma menyebut kalau suaminya RZ tega berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri RA. Lantas bagaimana nasib RA pasca dicerai Kang Alam suaminya? Benarkah saat angkat kaki dari rumah lantaran diusir warga, RA tidak meminta maaf kepada Risma putri semata wayangnya? Kamu akan maafin ibu nggak tanpa diminta maaf? Pastilah Kak, kalau maafin itu maksudnya ya walaupun sejelek-jeleknya ya pasti aku bakal maafin gitu, tapi ya tetap Kak rasa sakit hati itu nggak tahu hilangnya kapan dan nggak tahu bisa hilang apa enggak. Itu karena aku tuh udah deket banget sama ibuku, tapi dia juga yang nyakitin aku gitu loh Kak. Aku nggak punya tempat cerita siapa-siapa dan dia juga yang ngancurin aku gitu. Si istri menurut saya juga pasti akan amburadul lah nih keluarga. Pasti akan mengalami gak karu-karuan lah ya, amburadul gitu. Tetapi ya itu yang harus dilakukan, stop ke sosmed. Kemudian penanganannya terapeutik gitu. Ya karena walaupun yang melakukan itu istrinya gitu ya, tapi dampak psikologisnya kan yang nggak melakukan kena juga gitu. Ya sebesar ucapan atau ungkapan innalillahi rajiun astagfirullahaladzim masih belum sanggup untuk merespons fenomena yang terlalu besar untuk kekuatan mental dari keluarga ini gitu ya, karena amat sangat di luar dugaan, di luar perkiraan dan di luar di luar fantasi terliar sekalipun gitu loh. Bisa jadi mereka memang si ayah terutama ya sangat shock gitu. Cuman ya itu pertanyaan saya sekali lagi, suaminya tahu nggak sih dari awal apakah memang sang istri memiliki satu penyakit tertentu atau memang kebiasaan buruk aja. Tapi kalau saya mengartikan kebiasaan buruk itu pun juga penyimpangan gitu ya. Nah ini gimana keluarga gitu. Jadi saya berharap sih mereka segera ketemu psikolog lah kan, psikolog klinis, psikoterapis ya, untuk mengembalikan ke norma-norma yang seharusnya yang lebih lurus gitu. Karena yang harus diselamatkan kan adalah generasi anak-anak dan cucu ya. Jangan sampai terkena penyakit mental yang seperti ini juga gitu. Kini RA diketahui tinggal di rumah ibunya. Sanksi moral dari masyarakat membuatnya terpuruk. Tanpa diadili, ia seolah dicap sebagai mawar berbisa bagi anak kandungnya sendiri. Setelah sebuah akun Facebook yang menggunakan nama dan foto RZ memposting status bahwa ia ingin menikahi ibu mertuanya demi menghapus dosa, julukan miring terhadap RA pun bertambah lagi. RA seolah menjadi pelakor bagi putrinya sendiri. Tak ayal, bola panas yang bergulir di Facebook tentang isu keinginan RZ untuk menikahi RA membuat masyarakat dan ulama gerah.
Meski status RZ sudah bukan menantu dan status RA sudah bukan ibu mertua, tapi hubungan mereka diharamkan sepanjang zaman. Menantu menikahi ibunya itu nggak boleh haram. Namanya muhrim mu'abbad tadi saya sampaikan. Jadi muhrim yang selamanya. Sehingga dia ketika wudhu, walaupun sudah cerai, mohon maaf nih, walaupun si menantu tadi sudah cerai sama si mantan istrinya, sudah cerai sudah cerai ya. Kemudian si menantu tadi wudhu, sentuhan sama ibunya, ibu mertua maksudnya, itu nggak batal. Di sini di kata-kata nggak batal inilah sehingga disebut muhrim. Viral dan menjadi isu sensitif karena menyinggung norma kesusilaan yang bikin sebagian netizen murka tingkat dewa, menjadi presiden buruk bagi warganet maupun TikToker yang gemar curhat di media sosial. Alasan Risma curhat karena dirinya tidak punya saudara tumpuan keluh kesah tidak bisa diterima oleh sebagian netizen. Pasalnya saat satu Indonesia gempar, Risma tidak nampak seperti istri dan anak yang teraniaya. Bicaranya lancar dan runtut, tata bahasanya teratur, air mata kesedihan pun nyaris tidak menitik dari matanya. Setelah RZ muncul dengan sejumlah bukti chat yang menjelaskan uang damai hingga ratusan juta, simpati terhadap Risma pun tidak membanjir seperti sebelumnya. Kalau Bunda lihat ya kesimpulan dari semua video, Rose itu merasa seperti diperangkap ya sama Risma. Karena dia sebenarnya nikah karena kepaksa. Karena ya alasannya tadi ya merasa tersandra oleh cat-cat yang diancamkan kepadanya. Nah, ini justru menjadi pertanyaan dari Bunda ya dan juga yang lain. Kenapa Risma bisa lancar sekali bercerita sesuatu yang sebenarnya aib, ya kan? Apa Risma jangan-jangan memang sudah tahu bakal terjadi ini semua, sudah nggak bisa mencegah? Artinya apa? Ketika Risma itu masuk ke dalam pernikahan, dia sudah mengantisipasi atau paham bahwa ini semua bakal terjadi cepat atau lambat. Sehingga yang terjadi adalah Risma ya sudah nyiapin mental, makanya ngomongnya bisa santai. Karena kalau orang biasanya baru nyadar itu terjadi, itu butuh waktu pemirsa untuk bisa memulihkan fase itu. Ngomongnya pun bisa terputus sampai nangis gitu ya. Kalau anak tersebut menyebarkan fitnah atau menyebarkan berita hoax, berita bohong seperti itu yang nggak ada buktinya, itu disebut qadzaf, menuduh seseorang berbuat zina padahal tidak dan dia dosa besar. Seperti apa perseteruan Risma dengan RZ selanjutnya? Publik dan netizen berharap kasus yang dimulai dari postingan Risma di TikTok itu bisa diselesaikan setuntas-tuntasnya. Dan yang bersalah pun mendapat hukuman setimpal agar tidak menjadi bola panas yang meresahkan warga plus 62. Ini tidak dianggap sepele ya. Orang yang berzina dosanya sangat besar. Tapi ketika orang menuduh zina tidak terbukti, itu dosanya juga sangat besar juga. Ya, maka itu kita harus hati-hati juga. Jangan mudah kita menuduh orang berzina ya, karena persyaratannya juga ketat ya itu. Kenapa? Karena ketika dia tidak terbukti, maka juga dendanya atau hadnya juga sangat besar kepada orang yang menuduh zina tersebut gitu ya. Oleh karena itu ya, buat para pemirsa hendaknya senantiasa menjaga diri dan sekaligus menahan diri, baik dalam rangka untuk menghindari dari melakukan perbuatan zina, mendekati zina, maupun untuk tidak mengomentari atau ikut menanggapi bahkan mencaci maki dari orang-orang yang merupakan melakukan perbuatan jelek, karena kita sendiri tidak tahu apakah benar atau tidak dan kita tidak tahu hakikatnya, begitu kira-kira. Yaitu kemerosotan moral ya, kemerosotan moral, kemunduran moral atau demoralisasi itu memang bisa saja terjadi kepada siapa aja gitu kan. Kalau kita tidak punya iman, ya kan, iman itu adalah keyakinan kita terhadap Tuhan, bahwa kita punya hubungan yang bersama Tuhan untuk bisa menjaga
menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, kemunduran moral adalah ketika kita melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Tuhan. Itulah kemunduran moral. Kenapa? Ya karena kita tidak beriman.